Bertemu kembali di Falas Talk bersama dengan saya, Fajar B. Slase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Hari ini sangat menarik. Kita berada di Surabaya, tepatnya di kantor BHP. Apa itu BHP? Nanti kita tanya kepada narasumber kita. Dan bersama dengan kita sudah hadir seorang narasumber yang sangat expert di bidangnya, yaitu Ibu Kurnia. Beliau adalah analis keperdataan media. Apa kabar Bu Kurnia? Alhamdulillah baik Bapak. Baik, sehat Bu ya? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Saya senang sekali nih bisa berkunjung di BHP Surabaya. Bu, silakan Ibu memperkenalkan diri kepada pemirsa Falas Talk, karena banyak orang juga mungkin ingin kenal sosok Ibu Kurnia ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kurniawati. Saya selaku kurator keperdataan ahli media pada Balai Harta Peninggalan Surabaya, dan saat ini saya dipercaya juga selaku PLT Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya. Saat ini sebagai PLT Balai Harta Peninggalan. Jadi BHP itu akronim dari Balai Harta Peninggalan Surabaya, atau kalau mulai dulunya mungkin West End Bodelkamer. Wow, kalau ini berbau-bau Belanda, mungkin ada sejarah tentang masa lalu nih Bu. Kira-kira sejarah tentang BHP ini ada kaitannya dengan Belanda Bu ya? Ibu coba ceritakan kepada kita terkait sejarah daripada BHP Bu. Baik. Sejarah awal mula terbentuknya BHP pada masa penjajahan Belanda, pada masa POC, yang mana mereka datang ke sini kan berdagang. Berdagang ya? Kemudian, itu berarti dari tahun 1500-an ya? Betul, 1596. Oh, sudah lama sekali. Oke. Betul. Kemudian? Mereka masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan berdagang, maka dia menghasilkan banyak di Indonesia ini berupa hasil aset dan hasil-hasil dari dagangannya. Nah, untuk kepentingan mengurus keluarganya yang berada di negeri Belanda sendiri, mereka kan kesusahan pada awalnya. Namun dengan usahanya tersebut, guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya, maka pada tanggal 1 Oktober tahun 1624 membentuklah suatu lembaga, boleh dibilang lembaga, yaitu West End Bodelkamer, dan sampai sekarang terkenal dengan Balai Harta Peninggalan. West End Bodelkamer, WBK ya? WBK. Tapi bukan wilayah bebas korupsi, tapi West Bodelkamer. Betul. Oh, jadi awalnya ini dibentuk oleh pemerintahan Belanda untuk mengurusi aset-aset orang Belanda yang bekerja di sini, banyak hartanya, tetapi bagaimana supaya aset-aset itu bisa punya hak kepemilikan bagi keluarganya yang ada di Belanda sana. Betul. Untuk kepentingan dari ahli waris mereka yang ada di Belanda, begitu. Wow, berarti ini kita mengadopsi hukum Belanda ini Bu. Nah, bagaimana sampai akhirnya Indonesia bisa tetap menggunakan BHP sebagai salah satu badan yang mengurusi tentang harta peninggalan dan lain sebagainya, Bu? Baik, pada awal pemerintahan sampai kemerdekaan itu, pembentukan atau eksistensi Balai Harta Peninggalan itu tetap ada, Bapak. Namun setelah ada pasang surutnya begitu ya, ada pasang surut sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Kemudian pada tahun 86 dan 87 kan BHP 1986. Betul, kan BHP itu didirikan itu di setiap, kalau dulu tuh keresidenan atau kalau dulu mungkin kota praja atau wilayah tingkat 1 atau tingkat 2, BHP itu didirikan lebih dari 1 begitu. Misalkan untuk BHP Surabaya misalkan ada perwakilannya di Samarinda seperti itu, kemudian ada juga di Banjarmasin, kemudian ada juga di wilayah Jawa Timur itu terdiri dari perwakilan di Kediri ada, di Malang ada, di Jember ada begitu. Jadi semakin banyak aset orang Belanda di sana dan
banyak orang-orang Belanda yang bermukim di sana, maka mereka dirikan BHP ya Bu ya? Betul, perwakilan. Namun setelah tahun 87 dan 86-87 sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman pada saat itu BHP perwakilan dihapus Bapak. Dan dijadikan satu dengan BHP yang membawahinya begitu. Seperti BHP Surabaya berada di bawah. Dia membawahi beberapa wilayah ya Bu ya. Betul. Nah, jadi cakupan wilayah dari BHP Surabaya ini atau BHP Surabaya ya, betul, melingkupi daerah mana saja Bu? Untuk wilayah kerja BHP Surabaya sendiri meliputi Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara. Berarti semua Kalimantan dan Jawa Timur ada dalam wilayah BHP Surabaya. Betul. Baik. Apakah kita masih merujuk kepada peraturan pada zaman kolonial Belanda atau sudah ada peraturan baru, peraturan Indonesia, apakah undang-undang yang menjadi rujukan kita dalam melakukan tugas dan fungsi BHP, Bu? Baik, sebelum saya menjawab ke pertanyaan berikutnya, perlu saya sampaikan juga bahwa Balai Harta Peninggalan di Indonesia ada 5 sekarang. Hanya ada 5 atau hanya ada 5? Hanya ada 5. Oh. Satu BHP Jakarta, kemudian yang mempunyai wilayah kerja sendiri, kemudian Balai Harta Peninggalan Surabaya. Kami, kemudian Balai Harta Peninggalan Medan, Balai Harta Peninggalan Sumatera ya, betul, Sumatera, terus Balai Harta Peninggalan Semarang yang meliputi wilayah kerjanya Provinsi Jawa Tengah dan DIY, kemudian Balai Harta Peninggalan Makassar yang meliputi daerah Provinsi Sulawesi, kemudian NTB, Nusa Tenggara Barat, Bapak, kemudian daerah Bali dan Papua. Gitu. Jadi Semarang hanya 2 ya, Semarang dan Jogja? Betul, wilayah kerjanya hanya 2. Kalau Jakarta mencakup Kalimantan tidak ya? Surabaya yang nangani ya? Atau sebagian Sumatera ditangani oleh Jakarta? Baik, kalau Jakarta itu selain DKI Jakarta sendiri, kemudian Provinsi Banten, di situ termasuk di Bandung juga itu daerah wilayah Bandung, kemudian Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, termasuk DKI juga, Riau juga. Berarti ada 5 BHP yang berkedudukan di Indonesia dengan cakupan wilayah masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya, Bu ya. Betul. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan tadi, Bu, rujukan kita peraturan perundangan tentunya sudah tidak menggunakan peraturan Belanda lagi, Bu ya. Apa yang menjadi pijakan kita, Bu, saat ini? Untuk rujukan pada peraturan, tetap kita masih menggunakan KUH Perdata. KUH Perdata, kemudian juga masih menggunakan Statblad. Statblad tetap masih kita gunakan rujukan, seperti misalkan dalam pembuatan surat keterangan waris, itu masih ada Statblad 1916 nomor 517 begitu. Kemudian selain dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Belanda pada saat itu, seiring dengan perkembangan hukum juga kita kan sudah mempunyai aturan-peraturan sendiri. Misalkan kita juga merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 begitu. Oke, dan undang-undang itu membunyikan tentang berbagai hal yang menjadi tugas dan fungsi daripada BHP ya, Bu ya. Betul. Oke, Bu, secara garis besar apa saja sih sebenarnya yang mencakup tugas dan fungsi daripada BHP tersebut, Bu? Balai Harta Peninggalan. Baik. Sebelum saya sampaikan tusi, karena kami sekarang sudah ada peraturan, yaitu Permenkumham nomor 7 tahun 2021, yang pada awalnya kan kami masih memakai keputusan Menteri Kehakiman tentang ortak, di dalamnya terdapat tugas dan fungsi BHP. Kemudian tugas dan fungsi BHP memang tidak banyak berubah dari mulai ortak tahun 80 sampai dengan ortak sekarang. Namun terdapat beberapa penambahan aja, Bapak. Oke, orta yang terakhir, orta tahun? Orta nomor 7 tahun 2021. Orta 7 2021. Betul. Nah, di orta 7 2021 itu dirinci tentunya apa yang menjadi tusi daripada BHP, Bu ya? Siap. Nah, apa saja itu, Bu?
mengenai tugasnya, pada dasar Balai Harta adalah mewakili dan melaksanakan kepentingan subjek hukum untuk menjalankan penetapan atau putusan dari pengadilan ataupun demi hukum, demi kepentingan dalam hal harta peninggalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu merupakan tugasnya kami, Bapak. Melaksanakan, maksudnya mewakili orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat melaksanakan kepentingan sendiri. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas tersebut tentu ada fungsi. Fungsinya yaitu pertama bisa dikategorikan bahwa mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir. Kemudian selaku wali pengawas terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Kemudian juga selaku pengampu pengawas bagi orang yang berada di bawah pengampuan. Kemudian mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir tadi. Kemudian mewakili atau mengurus kepentingan harta tiada kuasanya. Kemudian juga ada tusi kami yaitu menerbitkan atau mengeluarkan surat keterangan hak waris. Kemudian ada juga menerima pendaftaran surat wasiat terbuka dan membuka surat wasiat tertutup atau rahasia. Kemudian masih ada bahwa tusi kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa di situ salah satu ketentuan pasal di situ bahwa kurator adalah kurator negara kami BHP dan kurator lain. Kemudian juga penata usahaan pihak ketiga. Yang dimana di situ ada juga tentang transfer dana, kemudian ada tentang BPJS di situ. Dan tugas-tugas lain. Betul. Selama ini Kalea tidak pernah tahu bahwa BHP itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar tentang wasiat, tentang kepailitan, tentang orang-orang yang tentang perwalian ya bagi anak di bawah umur, bagi orang dewasa yang tidak cakap untuk mewakili dirinya, tentang kepailitan dan banyak sekali. Bu, ini kalau kita bahas ini bisa satu malam kita. Tapi hari ini kita coba fokus kepada dua tusi yang tadi Ibu sebutkan. Saya tertarik dengan aswesik tadi Bu ya. Awesik itu tentang orang yang tidak bisa hadir ya. Siap. Satu lagi kita coba bahas tentang harta tiada kuasa. Bu, saya mau nanya tentang aswesik itu apa sih sebenarnya Bu? Baik. Awesik itu atau harta orang yang dinyatakan tidak hadir Bapak ya, kalau kami biasa menyebut begitu karena lidah Indonesia tidak bisa menyebut dengan berbahasa Belanda ya Bapak ya. Betul ya, jadi, kami juga jadi agak lebih bagus apa itu? Harta OTH, orang yang harta yang dinyatakan tidak hadir itu tadi, orang yang dinyatakan tidak hadir. Coba pengertian orang yang dinyatakan tidak hadir itu seperti apa sih perlakuannya Bu? Begini Bapak. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui keberadaannya, Bapak, apakah dia sudah meninggal dunia ataupun masih hidup, dia atau tidak memberikan kuasa kepada orang lain, ataupun kuasa yang dia berikan sudah tidak berlaku lagi. Artinya orang ini memang menghilang di telan bumi. Betul, begitu. Itu adalah aswesik tadi ya, orang yang tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir. Nah, kemudian di dalam berperkara, bagaimana perlakuan hukum kepada orang yang tidak hadir ini? Baik, orang yang tidak hadir, kami dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan terlebih dahulu adanya putusan Bapak atau penetapan dari pengadilan. Niaga tentunya ya? Betul, pengadilan negeri. Pengadilan negeri? Betul. Pengadilan negeri dan juga ada permohonan dari orang yang berkepentingan Pak. Ada permohonan dari orang berkepentingan. Iya, misalkan bisa saya sampaikan Bapak ya. Ya mungkin ada contoh yang bisa. Misalkan seseorang menguasai tempat tersebut sudah misalkan 20 tahun lebih begitu. Bilanglah aset ya. Betul, rumah. Aset, betul. Aset tanah dan bangunan misalkan begitu. Dia menguasai itu sudah misalkan 20 tahun lebih. Nah, pada saat dia ada tuh keinginan yang mereka ingin ini menjadi milik saya, seperti itu. Bagaimana caranya seperti itu? Nah, apabila mereka ingin mencari, setelah dicari ahli warisnya tidak ada, kemudian pihak ketiga pun dicari yang dalam artian orang tersebut, pemilik tersebut tidak ada, maka
orang tersebut mungkin itu kan merupakan kewenangan dari pengadilan dalam hal memeriksa atau secara formil dan material terhadap yang dimohonkan itu. Nah, apabila mereka sudah berhasil dalam artian begini Bapak, sudah mendapatkan penetapan ini bahwa objek yang ditempati mereka itu si pemiliknya atau subjek hukumnya itu dinyatakan dalam keadaan tidak hadir. Maka mereka dengan berbekal penetapan tersebut datanglah ke kami Balai Harta Peninggalan memohonkan untuk menjadi miliknya dia. Karena di dalam salah satu amar dari putusan atau penetapan dari pengadilan negeri tersebut juga di situ dibunyikan atau dinyatakan bahwa selain menunjuk subjek hukum tersebut dalam keadaan tidak hadir dan menunjuk atau mengangkat Balai Harta Peninggalan yang ditugaskan untuk mewakili atau mengurus kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir tersebut. Apakah bisa dikatakan seperti ini, Bu? Misalkan kedua orang tua hilang di telan bumi, ya, nggak tahu kemana. Kemudian anak-anaknya masih kecil, suatu saat anak-anaknya merasa bahwa itu adalah aset orang tuanya, ya kan? Tapi mereka tidak bisa menemukan orang tuanya. Mereka yang bermohon kepada pengadilan negeri, ya Bu, gitu kira-kira ya. Selain kalau ada ahli waris, saya rasa tidak bisa Bapak. Mereka kan kalau ahli waris ya betul. Iya. Kecuali kalau orang lain Bapak di luar. Oh berarti ini bukan ahli waris? Bukan. Ya. Di luar. Ini mungkin bermitra bisnis kali ya? Seperti bisa, itu? Atau gimana detailnya Bu? Atau orang lain yang dia mulai lahir misalkan menempati itu Bapak tanpa tahu si A itu siapa begitu, pemiliknya itu siapa begitu, sehingga dia setelah mungkin dewasa itu kan kok saya di sini udah lama tapi ini bukan milik orang tua saya seperti itu. Kemudian dia mencari kepemilikannya orang tersebut gitu, si pemilik tersebut, namun tidak bisa ditemukan begitu Bapak. Jadi apa bisa dikategorikan misalkan seseorang yang mendiami sebuah tanah bangunan selama berpuluh-puluh tahun, kemudian dia mengklaim bahwa itu milik dia? Kalau mengklaim, saya rasa tentu bukan mengklaim dalam arti itu ya, tapi dia mencoba melalui jalur pengadilan, bermohon bahwa saya tidak bisa menemukan siapa orang yang memiliki ini dan rasa-rasanya itu milik saya, dia bermohon kepada pengadilan negeri. Begitu Bu? Bisa juga atau mungkin dia kalau memang dia harus bertanya dulu ke instansi yang berwenang untuk seperti pertanahan seperti itu Bapak. Iya, karena kan tidak mudah ya. Betul. Untuk menyatakan bahwa aset itu milik dia. Betul. Bisa dicek di BPN dulu. Bisa. Tentu keputusan pengadilan negeri juga kan pasti mengelaborasi dulu ya Bu ya. Betul. Sebenarnya status kepemilikan aset tersebut atas nama siapa? Atas nama siapa, betul. Nah, kalau memang mungkin itu sudah ditetapkan atau diputuskan dalam ketidakhadiran, nah mengangkat balailah sebagai yang mewakili kepentingannya tersebut, Pak. Untuk di mengurus. Surabaya, Bu, ada berapa banyak kasus seperti ini, Aswesik ini? Ada 5 atau 6 ada, Pak. Sejak BHP ini berdiri? Kalau sejak berdiri sudah banyak. Sudah banyak. Sudah banyak. Tapi tahun ini mungkin ada 5. Tahun ini karena penyelesaian AWSEK itu kan tidak langsung seperti pendaftaran waris atau perwalian pengampuan, jadi berkesinambungan gitu Bapak. Tahun ini tuh saya kira ada 1. Ya? Karena saling menyambung, belum selesai yang tahun kemarin, misalnya nyambung dengan tahun ini begitu. Pada umumnya penyelesaian ASWESIK ini berapa lama, Bu? Dari proses permohonan, penetapan pengadilan negeri, kemudian pelaporan kepada BHP, dan penetapan bahwa itu adalah miliknya. Kalau ditentukan dengan waktu atau jangka mungkin kami belum bisa mengukur Bapak ya. Ada yang misalkan 1 tahun udah selesai, ada juga lebih dari 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun belum selesai, karena kami tidak bekerja dengan instansi kami sendiri Bapak. Tapi kami juga bekerja dengan instansi terkait begitu. Misalkan di situ ada pertanahan, kemudian ada juga pengadilan Bapak, terus ada juga kelurahan tempat di mana objek tersebut berada. Kemudian kalau yang misalkan lancar tanpa ada klaim dari pihak ketiga. Kalau sudah ada klaim dari pihak ketiga, penyelesaian tersebut akan menjadi lama begitu penyelesaiannya. Kalau ada klaim dari pihak ketiga. Betul. Tapi kalau lancar-lancar aja sih ya mungkin durasi waktunya lebih singkat ya. Siap. Sahabat Falas, ini kita baru bahas 1 sesi tentang ASWESIK.
Dan faktanya tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan ini ya agak jelimet, tidak pada prinsipnya menjalankan putusan. Betul. Baik itu putusan pengadilan negeri ataupun nanti tentang putusan pengadilan niaga. Nah, sebelum lanjut kepada sesi berikutnya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar positif agar mendapatkan informasi yang pertama kali. Bu Kurnia, ini menarik sekali Bu terkait Aswesik tadi. Kita bergerak untuk mendalami terkait harta yang tidak ada kuasanya ya, yang tiada kuasa ya Bu ya. Baik. Nah, betul. ini pengertian harta yang tidak kuasa seperti apa Bu? Baik. Pada dasarnya untuk prosesnya sama dengan Aswesik tadi Bapak. Namun perbedaannya kalau harta tiada kuasanya itu apabila terbuka suatu warisan. Dalam artian contohnya begini, misalkan si A, masyarakat tersebut tahu bahwa si A tuh ada begitu. Namun tiba-tiba dia meninggal dunia Bapak. Nah, kalau setelah dicari misalkan ahli warisnya tidak ada. Tidak ketemu. Betul. Namun bisa juga pada saat si A meninggal dunia, ahli warisnya ada Bapak. Namun ahli waris tersebut menolak dari warisan tersebut. Menolak? Betul. Menolak. Mungkin dia bandingkan antara kewajiban dengan aset yang tersedianya kurang memadai atau bagaimana. Nyatanya ada yang biasa menolak begitu Bapak. Nah itu kalau tadi misalkan berdasarkan BHP langsung mendapatkan penetapan atau putusan. Kalau yang tadi Bu, Aswesik kan itu diawali dengan permohonan. Betul. Nah, yang harta tiada kuasa ini? Sama sebenarnya. Sama permohonan juga, namun permohonannya... Nah, yang tadi kan dia misalnya meninggal, tidak punya ahli waris. Yang bermohon siapa? Yang bermohon misalkan yang menguasai objek juga sekarang. Misalkan untuk kepentingan umum begitu. Ataupun dari pihak pemerintahan setempat akan menggunakan objek tersebut bisa. Jadi bisa pemerintahan setempat, betul, atau yang merasa ahli waris lah. Betul, pihak lain juga. Pihak lain juga bisa. Nah, kebanyakan kasus-kasusnya itu yang harta tiada kuasa itu yang bermohon ahli warisnya yang tidak terdeteksi selama ini atau pemerintah setempat. Yang pernah terjadi di kami dan sudah selesai penyelesaiannya. Yaitu ada satu kasus di Surabaya, beliau meninggal dunia, namun pada saat itu tidak diketahui keberadaannya si ahli warisnya tersebut. Kemudian kami melakukan proses Pak, karena ada laporan dari warga atau pemerintah RT RW di situ bahwa ada yang meninggal dunia. Kemudian setelah kami lakukan proses, tiba-tiba muncullah mengaku sebagai ahli waris. Mengaku sebagai ahli waris, betul. Pada dasarnya kami tidak akan melarang begitu ya mereka untuk mengambil aset tersebut. Akan tetapi harus bisa membuktikan itu Bapak. Harus bisa membuktikan bahwa benar-benar mereka itu sebagai ahli waris daripada yang meninggal dunia tersebut. Nah, berarti yang mengaku ahli waris itu bermohon kepada pengadilan negeri lagi? Kepada pengadilan itu untuk penentuan bahwa benar-benar sebagai ahli waris begitu, bermohonnya begitu. Oh, bermohon bahwa benar dia adalah ahli waris. Warisnya, betul. Maka dia harus membuktikan dia itu ahli waris, tentu misalkan dengan catatan kependudukan dan lain sebagainya. Kalau dia tidak bisa buktikan, maka pengadilan tidak bisa menetapkan. Tidak bisa. Nah, tapi kebanyakan kasus di Indonesia adalah mengaku-ngaku sebagai ahli waris, tapi tidak. Kemudian dia menduduki aset tersebut, tapi dia tidak bisa membuktikan di pengadilan atau tidak mau berperkara di pengadilan. Kemudian masyarakat pun tidak mau bermasalah dengan dia. Itu sering terjadi ya Bu ya. Kalau seperti itu kasusnya, bagaimana posisi hukum? Baik pengadilan maupun BHP. Kalau terjadi hal demikian, memang kami ataupun pengadilan kan tidak bisa memaksa ya Pak ya. Itu berdasarkan keinginannya mereka. Namun apabila mereka tidak dalam artian melaporkan atau mencari siapa pemiliknya dan mereka ingin mengajukan misalkan menjadi hak miliknya, mereka tidak datang ke pengadilan, yang rugi mereka sendiri Pak. Dalam artian kan
tidak bisa berproses nih menjadi hak milik. Berarti yang menginginkan aset tersebut kalau misalnya di pemerintah daerah dia harus kepo ya Bu ya. Betul. Dia harus cari tahu siapa yang berkeinginan tersebut. Dan dia ya memprosesnya lah di pengadilan. Betul. Wah, luar biasa. Ibu, hari ini kita tercerahkan dengan 2 sesi. Satu sesi yang membahas 2 permasalahan. Tadi terkait aswesing. Aswesik ya, bahasa orang Belanda susah ya. Aswesik yaitu orang yang tidak hadir. Dan kemudian terkait HTK, yaitu harta yang tidak kuasa. Ya, boleh menambahkan Bapak? Ya, boleh. Begini, kalau aswesik itu pada dasarnya justru masyarakat yang bukan tidak ada kaitannya sebagai ahli waris, Bapak. Gitu. Kalau aswesik masyarakat? Iya. Yang menempati itu biasanya orang lain. Orang lain ya, karena dia udah menempati lama begitu, ingin memiliki rumah tersebut, Bapak. Jadi dia. Ya, berarti kan dua-duanya harus membuktikan kependudukan, Bu. Betul. Tapi kalau aswesik, dia berkeinginan, tapi kalau dia tidak bisa membuktikan kependudukannya? Berkeinginan, pada dasarnya pengadilan itu begini, Bapak. Asal dia membuktikan bahwa dia menguasai gitu. Kan biasanya syaratnya di kami juga ada penguasaan fisik. Dalam artian begini, dia itu udah dia harus bayar, misalnya dia bayar PBB sekian tahun. Ya, terus ada juga harus ada surat keterangan misalnya dari kelurahan setempat bahwa benar-benar dia itu sebagai yang menempati di situ. Kemudian kalau di Surabaya itu ada, Pak, surat izin penghunian. Apabila mereka benar memang tercatat di pemerintah kota bahwa dia yang menghuni sejak sekian tahun, puluh tahun, dikeluarkanlah surat izin penghunian tersebut. Berarti kalau aswesik itu memang orang itu sudah menempatkan, menduduki aset tersebut dalam waktu sekian lama. Betul. Sementara kalau harta tiada kuasa, itu tiba-tiba orang itu muncul. Betul. Mengaku sebagai ahli waris. Ribet juga ya Bu ya? Ribet Bapak. Karena dalam aswesik juga kadang kalau sudah terjual, misalnya terjual itu begini, kan proses itu tetap berjalan. Prosedur harus kami lakukan sesuai dengan di kami kan ada peraturan Menteri Hukum HAM nomor 27 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan izin aswesik atau HTK juga Bapak. Nah, apabila sudah terlalui semua prosedur, terjadilah misalkan jual beli dengan si pemohon tadi, Bapak. Nah, tiba-tiba setelah jual beli muncullah yang mengaku sebagai ahli waris. Tentunya kan mereka harus bisa membuktikan ke pengadilan begitu dengan upaya hukum gitu. Terima kasih banyak nih Bu Kurnia. Sahabat Falastalk, satu hal yang menarik dari BHP ini adalah jarang orang mengetahui apa-apa saja yang menjadi tugas dan fungsi BHP. Tapi hari ini kita tercerahkan dengan aswesik dan HTK. Mudah-mudahan sesi kali ini membuat kita semakin memahami bahwa terkait aset ini sangat penting untuk dijaga. Ya, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya terkait hal-hal yang lain. Bu Kurnia, untuk pemirsa sahabat Falas, apa pesan-pesan Ibu terkait 2 hal tadi? Seperti yang disampaikan oleh Bapak, bahwa kita memang harus menjaga, jangan sampai punya aset tapi diterbengkalaikan begitu ya. Dan tiba-tiba sudah diduduki oleh orang lain begitu, udah berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba kita datang begitu. Nah mungkin kalau memang itu masih, tapi hak keperdataan kan memang tidak bisa hilang. Iya. Tapi apabila mungkin masih dalam jangka waktu 30 masih bisa diklaim gitu Bapak ya. Nanti kalau udah masuk ke kas negara pemerintahan kan susah untuk mengklaim. Mungkin mohon untuk menjaga karena jaga aset. Betul, menjaga aset karena asetnya sangat berharga. Baik. Jaga asetmu. Terima kasih Falastalk. Jangan lupa like, subscribe, follow dan berikan komentar positif. Sampai ketemu di Falastalk sesi berikutnya.